Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 statistik sosial, saya akan membahas tentang uji normalitas, linearitas, heteroskedastisitas, multikolonialitas, dan autokorelasi. Yang pertama, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, berdasarkan pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Metodenya yaitu chi-square dalam uji normalitas. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Rumusnya dapat kita lihat sebagai yang tertera. Selanjutnya itu uji linearitas, bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Menguji ini bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, baik itu pengaruh berbanding lurus maupun terbalik. Uji ini biasanya digunakan sebagai persyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pada SPSS, pengujian ini bernama Test of Linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Terdapat dua cara pengambilannya, yaitu yang pertama yaitu dua variabel tersebut dikatakan linear apabila signifikansi lebih dari 0,05, sehingga pengambilan keputusan berupa terdapat hubungan yang linear sedangkan jika signifikansi di bawah 0,05, maka pengambilan keputusan berupa tidak terdapat hubungan yang linear dari kedua variabel tersebut. Yang kedua itu melihat nilai F hitung dan F tabel. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kesimpulannya berupa tidak terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel tersebut. Sedangkan jika F hitung lebih kecil dari variabel F tabel, maka kesimpulannya berupa terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel tersebut. Yang selanjutnya itu uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Ghazali 2013. Cara deteksinya yaitu Glasser, Park, Spearman, dan melihat grafik. Selanjutnya, uji multikolonialitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya di dalam sebuah model regresi. Interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai Fifth dan tolerance, nilai eigenvalue dan condition index, serta nilai standar error koefisien beta atau koefisien regresi parsial. Multikolinialitas dapat terjadi pada beberapa model regresi, antara lain regresi linear, baik regresi linear sederhana, berganda, regresi data panel atau regresi yang lainnya seperti regresi logistik dan Cox regression. Selanjutnya itu uji autokorelasi, adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang
ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Uji autokorelasi dalam model regresi linear harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtut waktu. Sebab yang dimaksud dengan autokorelasi sebenarnya adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Masalah asumsi autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai jenis analisis, yaitu uji Durbin-Watson, uji Birch-Godfrey, uji Durbin-Watson H, dan di English Arts Test. Itulah materi pertemuan tujuh yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.